آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابته أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهرا وملائكة المقربين خصوصا ثم إلى ولي أحياء ولي نقبا ولي نجبا ولي أوتاد ولي أبدال ولي أقصون ولي مرسوسون ولي كتب ولي حقه الغوث وكل رجال الغيب سيبوا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا كريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكفى بإتمام النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا أيها الإخوان الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insya Allah, ma'rifatullah.
Ketahuilah, apapun yang telah Allah anugerahkan pada tiap-tiap diri kita ini pada makna hakikatnya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun itu milik kita. Untuk mencapai satu kesadaran bahwasanya ini milik Allah, maka dengan dasar tidak lain kita menuntut ilmu, arti untuk tahu kepada diri dan tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum kita mengenal hakikat jati diri kita, sudah barang tentu kita tidak dapat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kiranya tidak mengenal Allah, maka tidak akan tumbuh kesadaran pada diri ini. Intinya berarti apabila manusia itu tidak ada kesadaran di alam kehidupan yang fana ini, semata-mata dia memandang alam yang fana ini ada. Dalam arti kata lain, manusia itu dibelenggu oleh hawa nafsu dunia. Jadi oleh karena itu, dalam istilahnya termasuk hukumnya fardu ain, menuntut ilmu tahu kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dalam satu dalil, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali dirimu, kau kenal dengan Tuhanmu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhan zat yang dia sembah. Yang disebut zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dia tiada serupa dan tiada seumpama. Dia maha melihat lagi maha mendengar. Oleh karena itu, untuk mencapai zat Allah yang hakiki mutlak ini melalui pintu-pintu ilmu, maka di dalam sifat 20 wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 7 sifat yang disebut sifat ma'ani. Ini yang awal pintu ilmu untuk mengenal diri, mengenal Allah, jalan ilmunya. Maka oleh karena itu, mari kita hayat dan kita telaah itu kepada diri, jangan ditelaah di luar diri. Yang pertama disebut dengan kudrat, kemudian disebut dengan iradah, yang maknanya kuasa Allah, iradah kehendak Allah. Berarti jelas pada tiap-tiap diri kita ini tidak ada kuasa dan tidak bisa berkehendak. Dan kala ada kuasa dan kehendak itu menunjukkan dengan meridun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa merasa dia berkehendak, barang siapa merasa dia bisa berkuasa, maka hal yang demikian merampas hayunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak dapat berbuat dan berkuasa tanpa dengan hayun zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala dia menjadi kudrat dan iradah itu dengan miliknya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan jalan mengenalkan hayatnya. Hayat itu hidup itu maknanya hidup Allah dengan kenyataan hayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hayat itu makna zat, disebut dengan maknawiyah. Dan kenyataannya hidup itu amat nyata dan dekat pada tiap-tiap keadaan. Di mana pun kita berada, tatkala pun bagaimana keadaan kita, baik tatkala kita sehat, tatkala kita sakit, senang, susah, berbagai macam hidup ikut gelombang di alam para alam kehidupan ini. Dengan berbagai macam gelombang itu ada tidak lain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada kita. Cara Allah memberikan isyarat dan pelajaran ilmu kepada kita. Karena kita semua telah mengaku baginda umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah mengaku betul-betul umat Nabi Muhammad. Kalau betul kita umat baginda Nabi Muhammad, maka wajib hukumnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena baginda Nabi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pun di alam ruh ataupun sampai ke alam zahir ini. Ini hayun. Hayun Allah ini nyata. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuhan. Di mana kau hadapkan wajahmu, kata Allah, fa'aina ma tuwallu basama wajhullah. Di mana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah zat Allah yang hidup, lagi menghidupkan dan tidak kenal dengan kematian. Mustahil Allah yang mati. Sekarang kita hidup berasal dari Allah. Sekarang kita berada pada Allah dan kita berakhir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sadar kita berada pada Allah kalaupun kita tidak menghakikat zat Allah yang hidup amat nyata pada tiap-tiap keadaan? Jadi yang mana Ustaz yang hidup? Kan dari tadi saya bilang tidak berbentuk dan tidak berupa, tapi nyata.
Bukan di luar, bukan di dalam, jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuhan. Kalau di luar berarti makhluk, di dalam juga makhluk. Karena Allah zat yang maha suci meliputi tiap-tiap alam. Allah bikulli syai'in muhit. Dan Allah meliputi tiap-tiap sesuatu yang dijadikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah meliputi. Saya istilahkan begini, kita ini saja lah yang kecil-kecil. Saya istilahkan ini alam, semua alam kabir baik zahir ataupun batin. Allah mengatakan wallahu bikulli, dan Allah meliputi sesuatu. Sesuatu itu mana yang diciptakan atau dijadikan. Allah meliputi. Saya pertanyaan ini tamsil takwil. Jangan Anda pandang yang genggam tangan ini. Dan kalau Allah meliputi sesuatu, yang saya maknakan yang nyata itu alam atau yang meliputi. Sekarang yang nyata yang saya genggam ini atau tangan saya. Tapi ini tangan, bukan Allah. Tapi dengan hak Allah. Ini saya katakan begitu. Karena kadang-kadang ini sudah ditunjukkan, dibilang tidak mengajarkan Tuhan. Jadi tidak mengajarkan apa? Ini meliputi. Allah zat yang meliputi sesuatu. Tatkala Allah meliputi berarti hadis sesuatu yang nyata zat Allah. Ada nggak sesuatu yang tadi? Yang mana? Ini yang sesuatu. Allah meliputi. Tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak, dekat tidak bersentuhan. Nah ini bersentuhan. Maka dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita ini bicaranya dengan Quran, dengan hadis. Jadi pikirkan ini. Barang siapa yang melihat Allah yang meliputi sesuatu ini, mana berarti sesuatu ini tidak ada, maka tidaklah sempurna tauhid iman Islam ma'rifatnya tatkala di alam fana ini. Kalau tidaklah sempurna tauhid ma'rifat imannya kepada Allah, maka sudah tentu hati kita akan dibelenggu oleh segala hawa nafsu hubbud dunia. Dengan mencampur adukan antara hak dan batil. Kadang-kadang batil dikatakan hak, hak dikatakan batil, berbagai macam Allah. Tapi kalau Allah saya katakan maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci itu zat yang tidak berbentuk, tidak dapat bercampur dengan sesuatu. Karena hakikatnya sesuatu ini tidak ada. Yang ada zat wajibul wujud, hakiki mutlak yang bernama Allah. La maujudun bihaqi ilallah. Jelas tidak itu? Menunjukkan zat ini. Cuma tidak tahu ditunjukkan ini. Tidak ngerti. Tapi insya Allah yang kita ngerti Allah. Apakah kami yang menunjukkan Quran? Bukan. Dia mewujud. Tiada ada yang ada. Tiada sesuatu. Jadi tak kati yang ada ini ya, kecuali yang ada hanya Allah. Berarti bukan kami menunjukkan, bukan kamu mampu belajar, ya kan? Bukan kami mampu mengajar, tetapi semata-mata la maujudun bihaqi. Tidak ada tinggi dan rendah, tidak ada besar dan kecil, ya kan? Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini, karena semata-mata milik ini atau hakikat haya dan hayun tadi, sehingga tidak ada gitu. Jadi kalaupun kalian ketemu disakiti orang, biarkan saja, karena tidak tahu hakikat yang satu. Biarkan saja. Misalnya kamu jalan tahu-tahu dipasangkan duri, kamu tahu orangnya, ya biarkanlah. Tidak perlu dibahas. Introspeksi diri, sadar diri, kembalikan diri ini hanya kepada Allah, datang dari Allah, berdiri kepada Allah, dan berakhir kepada Allah. Maka selamatkan dirimu dan keluargamu dari api. Baru ayat ini. Bu, tahan begadang. Kalau tidak rutin, kalau malam ini masalahnya baca kitab. Baru tiga terlihat. Yang keempat, ilmu tahu Allah yang takluk pada aliman yang maha mengetahui.
Tatkala nyata bersifat dalam bahasa disebut dengan ilmu, tapi perhatian itu kenyataan daripada aliman Allah. Tidak ada pengetahuan makhluk tidak dengan alimannya Allah yang maha mengetahui. Berarti tatkala kita tahu ini menunjukkan zat Allah. Kalau tahu Allah itu tidak mudah dicari, ya kan? Tahu Allah tidak akan kecewa. Yang tahu itu Allah. Tidak akan bangga, tidak akan bangga dengan berbagai macam ilmu. Kalau ini dengan ilmunya Allah. Tapi kalau ilmu kita dengan ikhtiar dan usaha kita lupa pada awal terbitnya datang daripada Allah yang putra, maka pasti kita bangga diri. Nah, untuk diri maka iblis juga berilmu. Iblis juga sholat. Iblis juga bisa mengaji. Iblis juga bisa ma'rifat. Tetapi iblis tidak mengerti walaupun dia ma'rifat kepada Allah. Iblis bisa ma'rifat, tetapi dia tidak mengerti, hanya mengenal. Dan kalau diperintahkan Allah sujud pada Adam, apa kata iblis? Aku tidak mau sujud pada Adam, karena aku lebih mulia dari Adam. Dia kabul dengan Allah, ya kan? Mengenal tapi tidak mengerti. Kenapa kau tidak mau sujud? Wah, ini istilah saya. Aku lebih baik, aku dari api, sementara ada dari tanah. Tidak mau sujud. Dia lupa api dari mana, tanah dari mana, angin dari mana. Nur Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian Muhammad daripada mutlak zat Allah. Berarti semua berawal daripada Allah. Saya kata tadi, iblis itu malaikat dan tidak mengerti. Maka iblis berbuat semaunya saja. Karena tidak mengenal Allah, kenal dirinya, tapi tidak kenal hakikat pengertian kepada Allah. Berbuat semaunya saja. Jadi ma'rifatul iblis namanya. Ada yang ma'rifatul ilmu, manusiawi namanya. Menceritakan kepada mutasawwif usulul ma'rifat, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ceritanya, dan pun dia belum melesat wajib wujud hakiki mutlak yang bernama Allah. Itu ma'rifatul ilmu namanya, atau ma'rifat Allah. Bisa menceritakan tentang ilmu ma'rifat, tetapi karena tidak hakiki yang sebenarnya, maka tidak merubah sikap dan perilakunya, akhlaknya sebagaimana akhlak Rasulullah SAW. Nah, tinggal berpikirlah diri kita masing-masing. Maka jangan akui ilmu ini ilmu kita kalau ingin sempurna dunia akhir. Kalau bukan ilmu kita tidak ada kekecewaan. Yakinlah. Tapi kalau ilmu kita pasti kita kecewa. Kemudian sudah ilmu sama pendengaran Allah. Takluk pada zat sami'an yang maha mendengarkan. Tidak dapat kedua daun telinga kita yang mendengar terhadap zat sami'an Allah. Berarti bukan pendengaran kita dan pendengaran Allah. Baik, praktekkan dalam kehidupan. Kalau sudah tahu pada Allah, ngerti pada pendengaran Allah, apapun bentuk hiruk pikuk, hembusan angin, api dan badai, ingat datang dan kembali kepada Allah. Tenang jiwa kita. Tenang. Maka begini Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu tatkala hinaan, cacian, fitnahan, Rasulullah tidak pernah dia melawan, tetapi dia melawan dirinya saja. Dan hanya mawas diri. Pergi dia hijrah. Cara Rasulullah tidak mudah menjadi umat pilihan Rasulullah SAW. Tidak mudah. Setelah sama basor pandangan-pandangan Allah, tidak dapat kedua bola mata ini memandang atau melihat atau menyaksikan tanpa dengan zat kasihun Allah. Kami ulang-ulangi perjumpaan karena ada yang baru, masih ada yang baru. Berarti bukan kemampuan bola mata ini memandang, tetapi dengan zat kasihun Allah maka dapat memandang. Pandangan bukan bentuk dan rupa. Perhatikan ya. Maka di mana kau hadapkan wajahmu, itulah wajahnya Allah. Yang dipandang, yang berbentuknya dipandang ini alam. Sebelum alam ini, sebelum sesuatu ini ada yang berbentuk bukan ruh. Diawali bukan bentuk bukan ruh. Contoh. Perkataan kalam ini sifat takluk dan zat mutakaliman yang maha berkata-kata.
Tidak dapat orang kalau kita berkata-kata tanpa dengan zat mutakaliman Allah. Coba Bapak Ibu jamaah perhatikan. Allah sama ada itu pendengarannya? Sama? Berarti pendengaran yang satu. Perhatikan lagi. Allah ada tak bentuk rupa keluar dari warna merah, kuning, hijau? Allah tadi tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Dengar kan? Kalam yang satu. Nah, kalau tahu kalam satu, pendengaran yang satu, indah dalam kehidupan. Indah. Yang sebabnya indah ini banyak cabang, banyak ranting. Ada kalam orang, ada kalam kita, ada hidup kita, ada. Nah inilah yang membuat kerusakan-kerusakan di bumi. Ya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau ingin hidup selamat dunia sama akhirat, maka pokoklah kekallah diri ini yang nyata, yang ada hanya